Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat, sehat, semangat, dan penuh sukacita. Pagi hari ini masih bersama dengan Bu Desi ya di pembelajaran tematik, tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2 tentang hidup rukun di masyarakat. Anak-anak bisa membuka buku paket tematiknya halaman 142. Kita akan sama-sama menyimak bacaan yang ada pada buku. Nah, tujuan pembelajaran pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan isi teks cerita yang berisi penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan kumpulan benda konkret, peserta didik dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik meminjam dengan benar. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kalimat penolakan dan belajar tentang pengurangan. Yuk, langsung saja kita belajar bersama-sama. Nah, di buku kalian halaman 142 ada bacaan ya, membuang sampah di tempat sampah. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, dari bacaan yang sudah kita baca, kita belajar sesuatu ya. Kalau di sini tadi, Badu mengajak Udin membuang sampah ke dalam got dekat rumah. Apakah boleh membuang sampah ke dalam got? Tentu saja tidak boleh ya. Nah, kita harus membuang sampah di mana anak-anak? Tentu saja di tempat sampah ya. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Nah, dari bacaan ini juga kita belajar tentang kalimat penolakan. Apa toh kalimat penolakan itu? Kalimat penolakan itu adalah proses, cara, atau perbuatan menolak yang dituangkan dalam suatu kalimat. Nah, di sini contohnya yang mana ya kalimat penolakan? Coba apakah anak-anak tahu mana itu kalimat penolakan? Ya, betul. Ini ya. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Ini Udin menjawab ajakan Badu untuk membuang sampah ke dalam got. Kalau tidak mau ya, katakan tidak mau. Nah, tidak mau ini adalah salah satu contoh kata yang digunakan dalam kalimat penolakan. Sampai di sini anak-anak sudah tahu ya? Yuk, langsung kita lanjutkan. Nah, sekarang kita diminta untuk mengurutkan cerita. Cerita ini diambil dari bacaan yang sudah kalian baca tadi. Nah, di sini kita akan urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Kita baca dulu ya ceritanya. Yang pertama, tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Yang kedua, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Dan yang ketiga, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dari ketiga kalimat ini belum urut ya anak-anak. Nah, kita diminta untuk mengurutkan. Kira-kira yang pertama yang mana ya? Ya, yang pertama adalah tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Lalu yang kedua kira-kira yang mana? Apakah Udin berkata terima kasih atau dia menolak? Iya, Udin menolak terlebih dahulu ya. Aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir,
Badu mengucapkan terima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan. Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, anak-anak bisa tulis angka 1, 2, 3 di buku paket kalian masing-masing ya. Nah, kita sudah belajar tentang kalimat penolakan. Kalimat penolakan itu tadi menyatakan bahwa kita tidak mau atau kita menolak ajakan dari teman kita. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar tentang pengurangan ya. Di sini sudah ada soal, Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir, sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari selisih atau pengurangan dari biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara. Yang pertama, kita akan tulis dulu ya. Di situ tadi Udin menggunakan biji-bijian hingga 239. Kita tulis 239. Sedangkan Mutiara sebanyak berapa? 185. Nah, kita tinggal tulis. Ingat, ya, tanda pengurangan itu seperti tanda strip ya, anak. Jadi hanya seperti ini bentuknya. Bedakan dengan tanda operasi penjumlahan. Kalau pengurangan seperti ini ya. Yuk, apa yang harus kita lakukan ya dalam pengurangan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah kurangkan satuannya. Kita kurangkan dulu satuannya. Nilai satuan ada angka 9 dan 5. Berarti 9 dikurangi 5 berapa? Ya, betul. 4. Kalau sudah, kita lihat langkah selanjutnya. Langkah kedua yaitu kurangkan puluhannya. Puluhannya berarti 3 dikurangi 8. Karena 3 tidak bisa dikurangi 8, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus meminjam. Minjam siapa, Miss? Ya, pinjam bilangan di depannya atau angka di depannya. Nah, kita tulis dulu ya. Perhatikan. Kita tulis angka 1 dulu. Jadi pinjam 1. Lalu angka 2 di nilai ratusan dicoret. 2 karena dipinjam 1 berarti tinggal sisa berapa? Tinggal 1 kita tulis di atasnya. Nah, sekarang kita bisa mengkurangkan puluhannya. 13 dikurangi 8. Hasilnya berapa anak-anak? 5. Nah, selanjutnya kalau sudah tinggal kita kurangkan nilai ratusannya. Di situ tadi karena 2 sudah dipinjam berarti sisa 1 ya. 1 dikurangi 1 sama dengan berapa? 0. Karena 0 berarti tidak perlu kita tulis ya. Jadi 239 dikurangi 185 sama dengan 54. Jadi selisih biji-bijian Udin dan Mutiara sebanyak 54 biji. Sampai di sini anak-anak mengerti ya? Kalau mengerti, setelah ini kalian bisa melihat video selanjutnya yang Desi tuliskan dalam sebuah papan tulis. Nah, anak-anak sekarang buka buku tematiknya, tema 1 halaman 147 ya. Di situ sudah ada perintah tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Kita mulai kerjakan dari angka 356 dan 344. Kita hitung penjumlahannya dulu ya. 356 ditambah 344. Nah, sekarang kita akan jumlahkan. Ingat tanda penjumlahan seperti ini ya. Ini adalah tanda penjumlahan. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Pertama dari satuannya dulu ya. 6 ditambah 4 10 ya. Kita simpan 1 di tempat puluhan. Oke, kalau sudah kita hitung puluhannya. 1 ditambah 5 6. 6 ditambah 4 berarti berapa? 10 juga. Kita tulis yang belakangnya ya 0. Lalu 1 kita simpan di tempat ratusan.
Nah, kita tinggal hitung nilai ratusannya, yaitu 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 3 berapa? 7. Jadi jumlah kedua bilangan tersebut adalah 700. Nah, sekarang kita akan coba untuk mencari selisihnya. Selisih itu cara mencarinya yaitu dikurangi. Yuk kita tulis lagi. 356 dikurangi 344. Nah, kita akan kurangi bersama-sama ya. Ingat tanda pengurangan. Nah, tanda pengurangan seperti ini atau tanda selisih ya. Yuk langsung saja kita mulai mengurangkan dari nilai tempat satuan. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. 5 dikurangi 4 maju ke tempat puluhan ya. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Sedangkan nilai ratusannya 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi kita tidak perlu tuliskan. Jadi hasil penjumlahan kedua bilangan itu adalah 700 ya, ini ya. Sedangkan jumlah pengurangan atau selisih dari kedua angka tersebut atau bilangan tersebut yaitu 12. Mudah ya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya 508 dan 192. Oke, kita hitung lagi penjumlahannya ya. 8 ditambah 2. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kita tulis 0 di belakang. Jangan lupa tulis puluhannya di tempat puluhan ya, tempat menyimpan. 1 ditambah 0 ditambah 9. Hasilnya berapa? 1 tambah 0 1, 1 tambah 9 10. Berarti kita tulis 0 lagi di sini. Tinggal kita tulis puluhannya di tempat ratusan. Nah, 1 ditambah 5 ditambah 1. 1 ditambah 5 6, 6 ditambah 1 7. Sama ya dengan yang tadi ya, hasilnya 700. Ini untuk penjumlahannya. Nah, sekarang kita akan hitung untuk selisih atau pengurangannya. Ya. 500 8 dikurangi 192. Jangan lupa tanda pengurangannya ya. Tanda penjumlahan seperti ini, sedangkan tanda pengurangan seperti ini. Oke, yuk kita kurangi bersama-sama. 8 dikurangi 2 berapa anak-anak? Oke, good. 6. Nah, 0 dikurangi 9. Apakah bisa 0 dikurangi 9? Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa kita harus pinjam. Kita coret dulu angka 5. Kita pinjam 1 ya. Jadi kita tulis angka 1 di sini. Nah, 5 dikurangi 1 4. Supaya tidak lupa kita tulis di atasnya seperti ini ya. 4. Oke. Jadi kita akan kerjakan bersama-sama. 10 dikurangi 9. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Lalu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi 316. Nah, selisih dari kedua bilangan ini 508 dan 192 sama dengan 316. Cukup mudah ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa kerjakan dua soal di bawahnya untuk latihan, tidak usah dikumpulkan. Nah, sekarang anak-anak buka buku paketnya halaman 149 ya. Kita akan membaca percakapan yang ada di dalam buku.
Bu Desi akan membacakan, anak-anak dengarkan dengan baik ya. Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Wah iya, airnya juga tergenang. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Membersihkan got, aku tidak mau ah. Got kan kotor dan bau. Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Betul, Din. Sudah, biarkan saja. Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Aku setuju, Do. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, ini tadi adalah percakapan Udin, Edo, Badu ya. Mereka ingin membersihkan got, tapi mereka ada yang tidak mau dan ada yang mau. Nah, sekarang kita mau menjawab pertanyaan yang ada di halaman 150. Nah, di situ ada pertanyaan ya. Apakah gotong royong diperlukan dalam masyarakat? Menurut anak-anak, apakah gotong royong itu diperlukan dalam masyarakat? Kalian bisa tulis di buku kalian masing-masing ya. Kalau menurut Bu Desi, gotong royong di masyarakat itu perlu dilakukan. Berarti Bu Desi jawab dengan kata ya. Ya, soal yang kedua. Apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di samping? Nah, menurut anak-anak, ada tidak kalimat penolakan pada teks percakapan di samping? Iya, tentu saja ada ya. Nah, sekarang kita mau menunjukkan kalimat yang menunjukkan penolakan. Yang mana coba? Di sini ya. Aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau. Badu menolak ajakan Udin untuk membersihkan got. Lalu ada juga, aku kurang setuju, Din. Nah, ini juga Edo tidak mau ya. Dia menunjukkan kalimat penolakan untuk membantu Udin membersihkan got. Nah, dua kata ini adalah kalimat yang menunjukkan penolakan. Selanjutnya, tunjukkan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Nah, sekarang kita suruh mencari kalimat persetujuan. Kalimat persetujuan itu yang mana ya? Ya, yang ini. Aku setuju, Do. Kata setuju ya, menunjukkan persetujuan. Aku juga setuju. Ini adalah kata atau kalimat persetujuan. Mudah ya anak-anak? Akhirnya warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungannya kembali bersih. Nah, kita bisa lihat ya, ini mereka sama-sama bergotong royong membersihkan sampah yang menumpuk di dalam got. Nah, tentu saja anak-anak juga senang ya jika lingkungannya kembali bersih. Jadi anak-anak ingat di rumah, pastikan kalian membuang sampah pada tempatnya, entah di rumah, entah di mana saja kalian berada. Kalau kalian punya sampah, buanglah di tempat sampah, jangan buang di sembarangan tempat. Nah, sekian pembelajaran pagi hari ini. Anak-anak ingat ya, belajarlah dengan sungguh-sungguh ya. Meskipun kita terpisah jarak dan waktu, tapi Bu Desi yakin percaya anak-anak mampu mengerjakan setiap tugasnya dengan baik. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.